Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Intan Permatasari, NIM 330302300043, kelas HTNB. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakim sebagai pembuatan UU. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih pengertian hakim itu? Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Materi yang pertama, pada slide yang pertama mengenai pengertian hakim dan pengertian penegakan hakim. Nah, apa sih yang disebut hakim? Nah, mari kita belajar bahwa hakim adalah sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan arah politik hukum. Pengertian hakim sebagaimana dimaksud dengan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU strip 5/2006 terhadap pengawasan kekuasaan kehakiman oleh Komisi Yudisial. Penelitian hukum ini mendefinisikan isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik. Hukum penelitian ini bersifat perspektif. Nah, yang kedua bisa dilihat apa sih penegakan hukum. Nah, yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebihnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjektif hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ada satu ahli hukum yang bernama Sadipto Raharjo dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum, suatu tinjauan sosialisasi bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Menurut beliau, penegakan hukum pada dasarnya sudah dimulai pada saat pembuatan undang-undang itu. Karena bila terjadi kekeliruan dalam pembuatan undang-undang, tentunya akan berdampak pada penerapan hukumnya dalam praktek atau dalam kenyataan pada masyarakat. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan bahwa penegakan hukum itu sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Lanjut pada slide yang ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal Undang-Undang nomor 4 tahun 1970 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Saya akan menjelaskan dulu yang bagian pasal dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang dapat mengganggu independensi badan-badan pengadilan, yaitu pasal 11 yang menentukan secara organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan berada di bawah departemen yang terkait atau eksekutif, sedangkan di lain pihak pasal 10 menentukan bahwa peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan maupun kasasi dalam peninjauan kembali terhadap putusan-putusan badan peradilan tersebut. Dalam perkataan lain, ada dualisme pembinaan hakim, yaitu pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dan pembinaan administratif dan departemen atau eksekutif yang bersangkutan. Keadilan inilah yang disebut dengan adanya sistem dua atap dalam badan-badan peradilan yang akan diakhiri dengan pasal penerapan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999. Nah, yang kedua tentang Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Nah, di situ tuh berkaitan merupakan implementasi dan ketetapan MPR nomor
10 tahun 1998 yang berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 itu dijelaskan fungsi yudikatif dan eksekutif. Nah, lanjut pada slide yang berikutnya adalah tentang tahapan penegakan dari Barda Nawawi Arif, bahwa penegakan hukum itu terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Di situ tuh bisa dikaitkan dalam penegakan hukum. Apabila penegakan hukum itu dihubungkan dengan peranan hakim, jadi apabila penegakan hukum itu berkaitan dengan hakim, maka peran hakim nampak pada tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua tentang tahap aplikasi atau penerapan perundang-undangan. Tahap ketiga, tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan undang-undang. Nah, dari penegakan tersebut tuh ada kebebasan hakim yang didasari pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, pada slide yang selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan hakim. Apakah pekerjaan hakim itu hanya membuat undang-undang? Oh, tentu tidak. Pekerjaan hakim bukan hanya teknis undang-undang, tetapi juga makhluk sosial. Oleh karena itu, pekerjaan hakim sesungguhnya mulia karena ia bukan hanya memiliki otak, tetapi juga nurani. Hati nurani seorang hakim itu sangatlah tajam. Hakim yang berpikir progresif menjadikan dirinya bagian masyarakat akan selalu menanyakan, apakah peran yang bisa saya berikan pada reformasi sini? Apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan demikian, dia akan menolak bila dikatakan bahwa pekerjaan itu hanya mengeja undang-undang. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan hakim itu bukan hanya pembuatan undang-undang, tetapi juga ada yang contohnya hakim itu juga makhluk sosial. Jadi semua undang-undang itu bukan hanya terdapat pada hakim. Hakim sebagai makhluk sosial. Untuk karena itu kan pekerjaan hakim membutuhkan hati nurani yang sangat dalam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.